Ruang sidang pengadilan agama terasa dingin, bahkan di tengah hari yang terik. Riana mengatupkan jemarinya erat-erat di atas pangkuan, menatap dinding putih di depannya dengan tatapan kosong. Di sampingnya, kursi itu kosong, sudah kosong selama beberapa menit terakhir, tetapi rasanya kekosongan itu sudah menghantuinya selama bertahun-tahun. Arlan, mantan suaminya, tidak hadir. Dokter Arlan, yang saat itu masih disibukkan dengan jam terbang tinggi sebagai dokter residen bedah, hanya mengirimkan kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang putusan cerai. Sebuah perpisahan yang begitu dingin, begitu profesional, seolah-olah 7 tahun hubungan, 5 tahun pacaran dan 2 tahun pernikahan, hanyalah kontrak bisnis yang berakhir di atas meja. Air mata Riana sudah kering sejak 3 bulan lalu, ketika ia pertama kali mengajukan gugatan. "Aku lelah, Mas," katanya pada Arlan saat itu, di antara tumpukan buku medis dan aroma antiseptik yang selalu melekat pada suaminya. "Aku hanya butuh seorang suami, bukan bayangan yang sesekali pulang dengan mata lelah." Arlan, yang selalu memegang teguh idealismenya tentang pengabdian, hanya membalas dengan keheningan yang tajam. Ia tidak membantah, tidak memohon, bahkan nyaris tidak terlihat terkejut. Baginya, pekerjaan dan panggilan untuk menyelamatkan nyawa adalah prioritas mutlak, sebuah posisi yang selalu ia yakini akan Riana pahami. "Kalau itu maumu, Rian," ujar Arlan kala itu, suaranya datar, tanpa emosi. "Aku tidak akan menghalangi kebahagiaanmu." Kalimat itu, yang terdengar seperti persetujuan yang mulia, justru menampar Riana. Arlan bahkan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk perjuangan atau penyesalan. Di matanya, perceraian adalah solusi logis untuk masalah ketidakcocokan jadwal. Setelah pengetokan palu terakhir oleh hakim, Riana berdiri. Ia merasa ringan, seolah beban berat sudah terangkat. Ia sudah bebas. Tapi, kebebasan itu terasa pahit, hampa, seperti memenangkan perlombaan yang ia jalani sendirian. 2 minggu setelah putusan resmi, saat Riana sedang mengemasi sisa-sisa barang Arlan di apartemen mereka, ia merasa pusing yang tak tertahankan. Awalnya ia mengira itu hanya stres pasca perceraian. Namun, setelah mual yang semakin parah, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke klinik terdekat. Sore itu, Riana duduk di kursi ruang tunggu klinik, jantungnya berdetak kencang bukan karena ketegangan perpisahan, melainkan karena kemungkinan baru yang tak pernah ia duga. "Selamat, Bu Riana," kata dokter paruhbaya dengan senyum hangat, menyerahkan selembar kertas hasil tes darah dan gambar sonogram kecil. "Usia kandungan Anda sekitar 6 minggu. Jaga kesehatan ya, Bu." Riana merasa seluruh darahnya tersedot ke bawah. Tangannya gemetar saat menerima gambar hitam putih itu. Di sana, di dalam rahimnya yang baru saja dinyatakan bebas dari ikatan pernikahan, ada kehidupan kecil. Janin itu adalah milik Arlan. Darah daging dari pria yang baru saja secara resmi ia lepaskan. Awalnya, naluri Riana adalah berlari ke rumah sakit, menemui Arlan di tengah shift panjangnya, dan memberitahunya. Mengatakan bahwa perjuangan mereka belum usai, bahwa ada alasan kuat untuk mereka kembali bersama. Namun, bayangan wajah dingin Arlan saat mereka berpisah, sikapnya yang acuh tak acuh terhadap akhir pernikahan mereka, menghentikan langkah Riana. "Tidak," bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya serak. "Aku tidak mau dia kembali hanya karena belas kasihan. Aku tidak mau anakku lahir karena sebuah kewajiban yang dingin." Riana ingat, salah satu konflik utama mereka adalah ketidaksepakatan tentang kapan memiliki anak. Arlan selalu berkata, "Tunggu aku selesai residensi. Anak butuh ayah yang hadir, Rian." Kalimat itu, ironisnya, ia ucapkan saat ia sendiri nyaris tak pernah hadir. Jika ia memberitahu Arlan sekarang, Arlan pasti akan merasa bertanggung jawab. Ia akan kembali, tapi bukan didorong oleh cinta yang diperbarui, melainkan oleh kode etik dan rasa kewajiban. Riana tidak mau itu.
Ia ingin anak ini lahir dari cinta yang utuh, dan jika harus sendiri, ia akan memastikan ia bisa memberikan itu. Keputusan itu diambil dengan air mata yang menetes membasahi hasil USG. Riana memutuskan untuk merahasiakannya. Ia menjual apartemen mereka, mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan pindah ke kota lain, ke tempat yang jauh dari bayang-bayang Arlan, jauh dari rumah sakit tempat Arlan berkarir. Ia memutus semua kontak yang menghubungkannya dengan kehidupan lamanya. Riana menatap gambar janin yang masih berupa gumpalan kecil itu, menyentuhnya lembut dengan ibu jarinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. "Kita akan kuat, Nak," bisiknya, suaranya kini terdengar lebih mantap, penuh tekad. "Kita hanya butuh kita berdua." Dan dengan janji itu, Riana menutup bab pernikahannya dan membuka bab baru yang penuh perjuangan, tapi hanya miliknya dan janinnya. Ia pergi, membawa rahasia yang akan mengubah takdir mereka 2 tahun ke depan. 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun tembok pertahanan, tapi terlalu singkat untuk melupakan trauma. Riana hidup dalam rutinitas yang ia bangun dengan susah payah di kota baru, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang mengingatkannya pada Arlan. Ia bekerja sebagai desainer grafis lepas, mengambil proyek demi proyek hingga larut malam. Penghasilannya cukup, seringkali pas-pasan, tetapi Riana tidak pernah mengeluh, karena ia memiliki Langit. Langit, si kecil berusia 2 tahun, adalah replika sempurna dari ayahnya, dengan mata coklat gelap dan lekukan senyum yang sangat mirip Arlan. Hanya saja, senyum itu selalu ia berikan pada Riana, ibu tunggal yang setiap hari berjuang demi kebahagiaannya. Pagi itu, Riana sedang mencoba menyelesaikan desain logo untuk klien ketika Langit, yang biasanya ceria dan hiperaktif, duduk diam di karpet sambil memeluk boneka gajah usangnya. Pipinya memerah, dan napasnya terdengar dangkal. "Sayang, kenapa? Langit tidak mau main balok hari ini?" tanya Riana lembut, meletakkan laptop. Langit menggeleng pelan, batuk kering sesekali. Jantung Riana berdesir khawatir. Langit memang bukan anak yang kebal. Sejak usia 1 tahun, ia seringkali mudah sakit, demam tinggi, dan kadang napasnya tersengal setelah bermain terlalu lama. Awalnya, dokter umum meyakinkan Riana bahwa itu hanya gejala flu biasa atau asma ringan. Namun, naluri keibuannya selalu berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah memberikan obat penurun panas, Riana memutuskan untuk membawa Langit ke dokter spesialis anak terkemuka di kota itu. Ia harus tahu pasti. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan takut yang menggerogoti. Di ruang praktik Dokter Renata, spesialis anak yang terkenal teliti, Riana duduk tegang. Dokter Renata memeriksa Langit, mendengarkan detak jantungnya yang cepat, dan meminta beberapa tes darah serta EKG. Beberapa jam menunggu terasa seperti bertahun-tahun bagi Riana. Ketika ia dipanggil kembali ke ruangan, wajah Dokter Renata tidak lagi seceria tadi. Dokter itu duduk tegak, membiarkan Riana duduk di kursi di hadapannya sebelum berbicara. "Bu Riana, saya sudah melihat hasil ekokardiogram Langit," kata Dokter Renata perlahan, nadanya lembut tapi serius. "Ada beberapa temuan yang mengkhawatirkan. Tampaknya, Langit memiliki patent ductus arteriosus, pada yang cukup besar. Ada pembuluh darah yang seharusnya menutup setelah lahir, tapi pada Langit ini masih terbuka, menyebabkan darah kotor kembali ke paru-paru. Ini menjelaskan mengapa dia sering kelelahan dan mudah sakit." Riana merasakan dunia berputar. Ia mencengkeram tepi kursi. "Pada? Itu, apakah berbahaya, Dok?" "Jika dibiarkan, sangat berbahaya. Ini membebani jantung dan paru-paru. Obat-obatan hanya bisa membantu meringankan gejalanya, Bu. Untuk kondisi sebesar ini, Langit harus segera menjalani prosedur penutupan, atau lebih tepatnya, operasi bedah jantung, Bu," jelas Dokter Renata, menatap Riana dengan penuh empati. "Operasi?
Kata itu menghantam Riana seperti godam, menghancurkan benteng kemandirian yang ia bangun. Biaya operasi pasti sangat besar, jauh melampaui tabungan yang ia kumpulkan selama 2 tahun terakhir. Apakah ada dokter bedah yang direkomendasikan, Dok? Saya ingin yang terbaik, suara Riana tercekat. Dokter Renata mengangguk. Tentu. Kebetulan sekali, ada tim bedah anak yang sangat luar biasa yang baru pindah dari Jakarta ke Rumah Sakit Bakti Medika di pusat kota. Mereka dipimpin oleh seorang dokter spesialis bedah anak yang sangat diakui. Beliau lulusan terbaik dan memiliki tingkat keberhasilan operasi yang sangat tinggi, bahkan untuk kasus kompleks seperti ini. Siapa nama dokternya, Dok? Tanya Riana, napasnya tertahan. Dokter Renata tersenyum kecil. Namanya Dokter Arlan Sanjaya. Dokter bedah anak, salah satu yang paling dicari saat ini. Riana merasakan tubuhnya membeku. Arlan Sanjaya. Nama itu adalah luka lama, kini menjadi satu-satunya harapan. Takdir benar-benar kejam, memaksanya meminta pertolongan pada pria yang ia tinggalkan 2 tahun lalu, pria yang tidak tahu ia memiliki seorang putra. Riana hanya bisa mengangguk lemah, menerima surat rujukan dengan tangan gemetar. Ia harus menelan harga dirinya, menghadapi masa lalu yang ia kubur dalam-dalam demi nyawa putranya. Tidak ada pilihan lain. Malam itu, Riana memeluk langit erat-erat. Ia menatap wajah polos putranya, melihat kesamaan yang begitu mencolok dengan ayahnya. Ia telah merahasiakan kehamilan ini demi harga diri, tapi kini harga diri itu harus ia injak demi langit. Ia tahu pertemuan ini tak terhindarkan. Riana berbisik di telinga langit yang tertidur, air mata mengalir membasahi rambut halus putranya. Maafkan ibu, nak. Kita akan bertemu papa, tapi bukan dengan cara yang ibu inginkan. Rumah Sakit Bakti Medika menjulang tinggi dengan arsitektur modern yang memancarkan aura kemewahan dan keandalan, sebuah janji akan teknologi terbaik dan perawatan prima. Namun bagi Riana, gedung megah itu terasa seperti gerbang neraka. Ia menggandeng langit yang terlihat lesu. Setiap langkah di koridor berlantai marmer yang mengilap terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Proses pendaftaran langit berjalan cepat, dibantu oleh surat rujukan Dokter Renata. Ketika perawat menanyakan nama dokter bedah yang akan menangani, Riana hanya bisa menyebut nama itu dengan suara tercekat, Dokter Arlan Sanjaya. Selama 2 hari, langit menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan di rumah sakit itu. Riana menghabiskan malam-malam tanpa tidur, memantau pernapasan langit, sambil diam-diam mengamati poster-poster dan plakat di sepanjang koridor. Foto Arlan terpampang jelas di papan pengumuman, disertai gelar panjang dan julukan sebagai ahli bedah anak terbaik di Asia Tenggara. Ia terlihat lebih dewasa, lebih matang, dan tatapan matanya yang dulu terkesan lelah, karena studi kini berganti dengan aura otoritas dan percaya diri. Itu adalah Arlan yang paling sukses dan ironisnya yang paling asing baginya. Sore harinya, perawat meminta Riana untuk datang ke ruang konsultasi tim bedah anak. Dokter Arlan menunggu untuk membahas rencana operasi, Bu Riana, kata perawat itu dengan hormat. Riana menarik napas panjang, merapikan kerudungnya yang sedikit miring, dan menyiapkan mentalnya. Ia sudah merancang skenario. Bersikap profesional, fokus pada langit, dan menjaga agar tidak ada satupun kilas balik emosional yang keluar dari bibirnya. Ia memasuki ruangan yang luas dan dipenuhi monitor-monitor canggih. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria membelakangi pintu, menatap hasil CT scan langit di layar. Ia mengenakan jas operasi hijau yang disampirkan longgar di bahunya, bukan jas putih. Aroma antiseptik dan kayu cedar tercium samar, aroma yang dulu selalu ia kenali sebagai parfum Arlan. Pria itu berbalik. Waktu seolah berhenti. Itu benar-benar Arlan. Tubuhnya lebih berisi, rahangnya semakin tegas, dan rambutnya dipotong pendek rapi.
Mata coklat gelap yang ia rindukan dan ia takuti kini menatapnya, profesional dan tajam, tanpa ada sedikit pun kehangatan masa lalu. "Selamat sore, Bu Riana." Suaranya dalam, berwibawa, jauh berbeda dari bisikan lelah yang ia dengar di malam-malam pernikahan mereka. Arlan melangkah maju, mengulurkan tangan. "Saya Dr. Arlan Sanjaya, kepala tim bedah yang akan menangani putra Anda." Riana menjabat tangan itu. Kontak fisik yang tak terhindarkan itu mengirimkan kejutan listrik, membuatnya hampir limbung. Tapi ia mengendalikan dirinya. "Selamat sore, Dr. Arlan," balas Riana, suaranya terdengar terlalu normal, terlalu tenang, seolah ia hanya bertemu dokter baru. Ia harus bersyukur Arlan tidak menunjukkan reaksi terkejut berlebihan, mungkin karena sudah melihat namanya di catatan pasien, atau mungkin karena sikap profesionalismenya yang luar biasa. Arlan duduk di belakang meja, menggeser monitor langit ke arah Riana. "Saya sudah meninjau kasus langit. Patent ductus arteriosus yang dideritanya cukup besar, memerlukan penutupan dengan prosedur bedah toraks. Tingkat risiko standar, namun mengingat usia langit kita harus hati-hati." Arlan membahas jantung langit, persis seperti ia mendiskusikan kasus bedah lain, objektif, logis, tanpa cacat. Ia sama sekali tidak melihat langit sebagai putraku, atau Riana sebagai mantan istriku. Dia hanya melihat langit sebagai pasien dan Riana sebagai wali pasien. Riana harus menahan diri untuk tidak berteriak, "Itu anakmu. Lihat matanya." "Dokter Arlan," Riana memotong, berusaha terdengar sekuat mungkin. "Saya tahu Anda yang terbaik. Tapi saya punya satu syarat. Saya hanya ingin urusan ini murni profesional. Tidak ada interaksi pribadi di luar konsultasi medis. Bisakah Anda menjamin itu?" Arlan sedikit mengernyit, sedikit pun emosi pribadi mulai terlihat di sudut matanya yang tajam. Ia mencondongkan tubuh ke depan. "Tentu, Bu Riana. Saya selalu profesional," jawab Arlan, suaranya kini sedikit lebih berat. Ia lalu menatap Riana lurus-lurus. "Namun, sebagai kepala tim bedah, saya harus memastikan tidak ada yang mengganggu fokus saya. Langit adalah pasien Anda. Saya Dr. Arlan. Kita harus bicara tentang operasinya, dan hanya itu. Setuju?" Riana mengangguk, hatinya mencelos. Arlan tidak hanya menyetujui, ia bahkan menekankan jarak di antara mereka. Riana merasa lega sekaligus sakit hati. Ini adalah awal dari neraka yang harus ia jalani demi langit. Sejak pertemuan konsultasi yang menegangkan itu, Riana merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Arlan benar-benar menjaga janjinya untuk bersikap profesional. Ia hanya datang ke ruang rawat langit untuk pemeriksaan rutin, didampingi suster, dan fokus sepenuhnya pada grafik vital sign. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Riana resah. Setiap kali Arlan mendekati langit, pandangannya akan berlama-lama pada wajah putranya. Bukan tatapan seorang dokter yang menganalisis gejala, melainkan tatapan yang penuh perhitungan, seolah sedang memecahkan teka-teki yang rumit. Pagi itu, Arlan datang sendirian, tanpa suster jaga. Ia beralasan ingin memeriksa kondisi paru-paru langit sebelum operasi yang dijadwalkan 3 hari lagi. Langit sedang tertidur setelah sesi bermain yang singkat. "Napasnya semakin membaik, Bu Riana," ujar Arlan, mencatat sesuatu di clipboard elektronik. Ia lalu duduk di kursi di sebelah ranjang langit, posisinya membelakangi Riana. Riana berdiri di dekat jendela, berusaha mempertahankan jarak aman. "Syukurlah. Saya harap operasinya bisa secepatnya." Arlan tidak menanggapi kalimat Riana. Ia perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh pelipis langit, merapikan rambut hitamnya yang lembab. Tindakan itu begitu spontan, begitu kebapakan, membuat jantung Riana berdebar kencang.
Itu adalah sentuhan yang sama lembutnya dengan saat Arlan dulu menyentuh rambut Riana di saat mereka sedang santai. "Anak ini, wajahnya tidak asing," komentar Arlan santai, tapi Riana tahu itu adalah pancingan. "Kebanyakan anak kecil memang terlihat mirip," jawab Riana cepat, berusaha agar suaranya terdengar normal. Arlan tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia lalu menoleh ke arah Riana. "Tidak. Saya rasa saya pernah melihat foto-foto balita di rumah sakit saat residensi, tapi rasanya lebih dari itu." Riana merasa tenggorokannya tercekat. Ia harus segera mengalihkan topik. "Langit adalah putra saya dari pernikahan lain. Setelah bercerai dengan Anda, saya menikah lagi dan sayangnya, kami juga berpisah tak lama setelah Langit lahir." Itu adalah kebohongan yang ia siapkan, meski terasa pahit di lidah. Ia bahkan sengaja menggunakan nama keluarga ibunya, bukan nama keluarga Arlan, di dokumen rumah sakit Langit. Arlan menatapnya tanpa berkedip. "Oh, begitu? Saya turut prihatin. Tapi, nama belakang Langit berbeda dengan Anda." "Kami sudah berpisah lama, Dokter Arlan. Saya menggunakan nama ibu saya," jelas Riana, berusaha keras mempertahankan kontak mata. Arlan mengangguk, namun ekspresinya tetap skeptis. Ia kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat Riana benar-benar panik. "Apakah Anda bisa memberikan tanggal lahir spesifiknya, Bu Riana? Saya perlu membandingkannya dengan kurva pertumbuhan dan riwayat perkembangan paru-paru di usianya yang presisi." "Data di sistem hanya mencantumkan usia 2 tahun, pinta Arlan dengan nada yang sepenuhnya profesional. Riana tahu ini bukan permintaan medis yang biasa. Tanggal lahir Langit adalah bukti paling akurat. Jika Arlan menghitung mundur 9 bulan, ia akan sampai pada periode beberapa minggu setelah putusan cerai mereka." Saya akan mencarikannya di ponsel saya." Riana tergagap, pura-pura sibuk mencari lalu berkata, Sebentar. Ponsel saya ada di laci." "Tapi, maaf, Dokter Arlan. Mengenai interaksi kita, saya tegaskan lagi. Saya setuju Anda mengoperasi Langit karena Anda yang terbaik. Tapi tolong, hormati privasi saya dan fokus hanya pada operasi. Tidak ada observasi non-medis." Riana menyampaikannya dengan nada tegas, lebih dari yang ia bayangkan. Ia harus membangun kembali tembok itu secepatnya. Arlan berdiri, aura profesionalnya kembali mendominasi. "Baik Bu Riana. Saya menghargai permintaan Anda. Prioritas saya adalah keselamatan pasien. Tapi Anda harus tahu, saya akan melakukan segala cara untuk memastikan saya memiliki semua data yang relevan sebelum saya membedah putra Anda. Itu bagian dari profesionalisme saya." Arlan berbalik menuju pintu. Tepat saat ia memegang kenop, ia secara tidak sengaja mendengar perawat yang sedang berbicara dengan rekan kerjanya di lorong. "Kasihan ya, Dokter Arlan. Dia benar-benar fokus di bangsal anak. Mungkin karena dia tidak punya anak sendiri ya. Padahal dia sepasang mata dan senyumnya mirip sekali dengan anak itu." Mendengar itu, Arlan berhenti sejenak, wajahnya mengeras. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun pada perawat itu, tapi ia melihat ke belakang, ke arah Riana yang sedang mengelus rambut Langit. Senyum Langit yang polos dan ceria, yang terbiasa ia lihat pada wajahnya sendiri saat bercermin, kini terlihat begitu nyata. Arlan berjalan keluar menutup pintu, tetapi di balik pintu itu, ia segera meminta suster untuk mencarikan data lengkap rekam medis Langit, termasuk tanggal lahir dan riwayat kunjungan medis awal. Kecurigaannya bukan lagi sekadar firasat, itu adalah tuntutan logika yang harus ia buktikan. Arlan adalah seorang ahli bedah. Kehidupannya didasarkan pada data, diagnosis, dan pemecahan masalah. Ia tidak pernah percaya pada firasat, melainkan pada bukti yang tak terbantahkan. Namun, dalam kasus Langit, ia merasa kedua hal itu saling berkelindan,
firasat yang kuat didukung oleh data-data yang ganjil. Setelah meninggalkan kamar langit, Arlan segera mengakses sistem rekam medis. Ia menyaring data dari klinik rujukan langit. Meskipun Riana menolak memberikan tanggal lahir, data dari klinik rujukan sebelumnya mencantumkan tanggal lahir langit dengan jelas. Arlan menghitung mundur. Tanggal lahir langit adalah 2 tahun dan 5 bulan yang lalu. Jika ia menghitung 9 bulan mundur dari tanggal itu, ia akan mendarat tepat 3 minggu setelah putusan cerai mereka. Logika Arlan berteriak, sangat mungkin. Ia ingat persis saat-saat terakhir mereka bersama sebelum sidang pertama. Ada satu malam di mana mereka sempat berdebat hebat, namun diakhiri dengan keintiman yang penuh kerinduan. Riana hamil dari momen itu, dan perceraian itu terjadi sebelum Riana menyadarinya. Kini, kecurigaan itu berubah menjadi misi. Arlan harus tahu mengapa Riana merahasiakan ini, dan yang lebih penting, apakah ia adalah ayah biologis langit. Ia mencoba mencari informasi lain. Ia menghubungi salah satu rekan residensinya, Dr. Bima, yang sempat menjadi teman dekat Riana juga. "Bim, aku butuh bantuan kecil," kata Arlan melalui telepon, suaranya tenang. 2 tahun lalu, apa kau ingat Riana pernah bicara soal kehamilan atau semacamnya? Bima terdengar terkejut. "Riana? Setelah kalian cerai, dia menghilang total, Lan. Semua orang mengira dia kembali ke luar kota. Kehamilan? Tidak ada kabar sama sekali. Kenapa, Lan? Ada masalah?" Arlan menepis. "Tidak ada. Hanya penasaran. Lupakan saja." Jawaban Bima justru memperkuat kecurigaan Arlan. Riana telah sengaja memutus jalur informasi. Arlan kembali ke bangsal anak malam itu, bukan sebagai dokter, melainkan sebagai pengunjung yang menyamar. Ia membawa boneka penguin yang lucu. Ia melihat Riana tertidur pulas di sofa kecil di samping ranjang langit. Langit, yang sudah terbangun, terkejut melihat Arlan. Ia tersenyum lebar, senyum yang langsung menusuk hati Arlan. Langit memiliki lesung pipi yang sama persis dengan ibunya, tapi cara ia menyeringai ketika sedang bahagia, itu adalah salinan Arlan. "Hai jagoan," sapa Arlan lembut, berjongkok di samping ranjang. Langit menunjuk boneka penguin itu dengan mata berbinar. Arlan menyerahkannya. Langit segera memeluk penguin itu erat-erat. "Langit suka?" tanya Arlan. "Suka." "Nama?" "Pingu," jawab Langit, cadel. Arlan duduk di lantai, mengamati putranya, merasakan gelombang emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah rasa memiliki, rasa tanggung jawab yang mendalam, jauh melebihi tanggung jawab profesionalnya sebagai dokter. Saat itulah Riana terbangun. Ia terlonjak kaget melihat Arlan duduk di lantai, begitu dekat dengan Langit, bermain penguin. "Dokter Arlan, apa yang Anda lakukan di sini?" Riana berbisik tajam, matanya memancarkan kemarahan. Arlan berdiri perlahan. "Aku hanya memeriksa pasienku, Rian. Memberikan mainan untuk menghilangkan stres praoperasi. Itu bagian dari terapi non-medis." "Terapi? Atau observasi pribadi?" "Saya sudah bilang, Arlan, fokus pada operasi. Jangan libatkan anak saya dalam urusan pribadi kita yang sudah selesai." Desis Riana, menarik Arlan menjauh dari ranjang. Arlan menarik napas dalam-dalam. "Urusan kita sudah selesai. Tapi urusan Langit baru dimulai. Rian, aku tahu tanggal lahirnya." Riana terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu Arlan telah memenangkan babak ini. "Aku sudah menghitungnya. Tanggal lahir Langit, hanya beberapa minggu setelah kita resmi bercerai. Dan jangan lupakan, Langit memiliki sepasang mata coklat yang persis sama denganku. Aku butuh jawaban, Riana. Apa Langit, anakku?"
Tanya Arlan, nadanya kini bukan lagi profesional, melainkan penuh tuntutan seorang ayah. Riana menundukkan kepala. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ia merasa lelah melawan takdir dan masa lalunya. Langit menatap mereka berdua, bingung. Ya, bisik Riana, air mata membasahi pipinya. Dia anakmu, Arlan. Pengakuan Riana menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Langit, yang bingung dengan ketegangan antara ibu dan dokter pinguinnya, mulai merengek pelan. Riana segera mengangkat dan memeluknya, menenangkan putranya yang merasakan badai emosi orang dewasa di sekitarnya. Langit butuh tidur, Arlan, bisik Riana, matanya memohon. Kita bicara di luar. Sekarang. Arlan mengangguk kaku, hatinya terasa sesak oleh campuran amarah dan rasa kehilangan yang luar biasa. Ia mengikuti Riana keluar dari kamar rawat. Mereka berdiri di lorong bangsal anak yang sepi, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu darurat. Ini adalah tempat yang hening untuk sebuah ledakan. Kenapa, Rian? Tanya Arlan, suaranya pelan tapi menusuk, lebih menyakitkan daripada bentakan. Kenapa kau sembunyikan dia dariku? 2 tahun. Aku tidak tahu aku punya anak. Anakku ada di sini dan dia harus dioperasi olehku, orang asing yang baru dia kenal. Riana mundur selangkah. Ia bisa merasakan semua emosi yang ia tekan selama 2 tahun ini mulai mendidih. Aku merahasiakannya demi dia, Arlan. Demi langit. Demi dia? Dengan merenggut haknya untuk mengenal ayahnya? Dengan membiarkannya tumbuh tanpa aku? Apa maksudmu? Arlan mencengkeram lengannya sendiri, berusaha keras menahan diri untuk tidak mengguncang bahu Riana. Aku tahu kau tidak akan mengerti. Riana menarik napas dalam-dalam. Ingat bagaimana kita berpisah, Arlan? Kau bahkan tidak berjuang untuk pernikahan kita. Saat aku pergi, kau tampak lega, seolah bebanmu terangkat. Kau selalu bilang, anak butuh ayah yang hadir. Bagaimana aku bisa memberitahumu bahwa aku hamil, ketika kau sendiri tidak pernah hadir untukku, untuk istrimu? Air mata Riana akhirnya tumpah. Aku tahu kau akan kembali hanya karena kewajiban. Aku tidak mau anakku lahir karena rasa bersalah seorang dokter, Arlan. Aku ingin dia dicintai, bukan hanya diurus. Aku ingin dia lahir dari keputusan yang utuh, dan aku sadar, aku tidak bisa mendapatkan keutuhan itu darimu saat itu. Arlan terdiam, kata-kata Riana menusuk tepat ke inti masalah mereka yang lama. Pengabdiannya pada profesi memang telah mengorbankan segalanya, termasuk pernikahannya. Kau benar, kata Arlan pahit. Aku memang gagal sebagai suami. Aku mengakui itu. Aku terlalu egois dengan karierku. Tapi ini bukan hanya tentang kita, Rian. Ini tentang anak kita. Kau mengambil keputusan sepihak yang merenggut hakku untuk menjadi ayah, untuk mendukungmu secara finansial, untuk memastikan langit mendapatkan perawatan terbaik sejak awal. Perawatan terbaik? Ulang Riana sinis. Aku berusaha memberikan yang terbaik dengan kemampuanku. Dan untuk dukungan finansial? Aku tidak butuh uangmu, Arlan. Aku hanya ingin kedamaian. Kalau kau tahu tentang langit, kau akan memaksaku kembali ke Jakarta, memaksaku tinggal di bayangan rumah sakitmu, dan langit akan tumbuh melihat kita berdebat, atau lebih buruk, melihat ayahnya hanya pulang untuk tidur dan pergi lagi. Itu adalah asumsimu, Rian. Asumsi yang kejam. Kau lari. Kau kabur dan menghilangkan jejak. Apa kau tidak pernah berpikir, mungkin saja aku berubah? Mungkin aku menyelesaikan residensiku dan ingin memperbaiki semuanya. Arlan meremas rambutnya sendiri, frustrasi yang mendalam. Kau tidak memberiku kesempatan untuk memilih, lanjut Arlan, suaranya bergetar. Kau merampas 2 tahun kehidupan anakku dariku. 2 tahun pertamanya,
panggilannya, tangisan pertamanya, semua hal yang seharusnya kita bagi. Riana merasa bersalah. Ia menutup wajahnya dengan tangan, terisak. Aku minta maaf. Aku hanya takut. Aku takut melihat matamu lagi dan menyadari bahwa aku hanya menjadi penghalang dalam hidupmu. Mereka terdiam lama, hanya suara tangisan lirih Riana yang memecah keheningan. Arlan mendekat bukan untuk marah, tapi untuk menatap matanya yang bengkak. Sekarang semua rahasia sudah terungkap, kata Arlan dengan nada final. Ia menarik napas, matanya yang lelah menatap lurus ke mata Riana. Aku tidak akan membahas masa lalu lagi sekarang. Yang terpenting sekarang adalah langit. Dan aku tidak peduli alasan apapun yang kau miliki di balik keputusanmu, Rian. Arlan mencondongkan tubuh sedikit, suaranya berubah menjadi janji yang tegas. Aku tahu aku harusnya menjadi ayah 2 tahun lalu. Tapi aku akan menjadi dokter bedah terbaiknya lusa. Aku akan melakukan operasi ini. Tapi kau harus tahu satu hal. Setelah operasi ini selesai, aku tidak akan pernah melepaskan anakku lagi. Kau tidak hanya merenggut hakku sebagai suami, Riana. Arlan berbisik, nadanya penuh kesakitan. Kau merenggut hakku sebagai seorang ayah. Dan aku akan mendapatkan kembali hak itu. Berwarna biru muda yang kebesaran, tampak bingung tapi patuh. Ia memeluk erat boneka pinguin barunya, hadiah dari dokter pinguin, sebutan baru untuk Arlan. Riana duduk di sisi langit, menggenggam tangan mungil putranya. Kata-kata Arlan semalam masih terngiang, janji tegas seorang ayah yang tidak akan pernah melepaskan anaknya lagi. Itu memberikan sedikit ketenangan, tapi juga menumbuhkan ketakutan baru. Apa yang akan terjadi setelah ini, terlepas dari hasil operasinya? Tepat pukul 7 pagi, seorang suster masuk dengan berangkar. Momen perpisahan pun tiba. Riana mencium langit di dahi dan pipi, menahan air matanya agar tidak menetes. Langit hebat, sayang. Mama tunggu di sini. Ada dokter Arlan yang pagi hari operasi terasa dingin dan mencekam. Langit, mengenakan baju rumah sakit akan menjaga jantung langit, ya? Riana berbisik. Langit menatapnya dengan mata besarnya yang mirip Arlan, mengangguk kecil. Pingu ikut, katanya, memeluk boneka itu lebih erat. Di ambang pintu, Arlan sudah berdiri, mengenakan pakaian bedah lengkap, skrap hijau, topi, dan masker yang menutupi separuh wajahnya. Hanya matanya yang terlihat, mata yang kini membawa beban ganda, profesionalisme dan kasih sayang seorang ayah. Riana berjalan mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Arlan dengan sorot mata yang penuh permohonan. Tolong, Arlan. Dia satu-satunya hartaku. Arlan mengangguk tanpa bicara. Ia tahu kata-kata tidak akan berarti apa-apa saat ini. Ia hanya perlu bertindak. Ia mencondongkan tubuh sedikit, berbicara kepada langit dengan suara yang lebih lembut dari yang pernah didengar Riana selama 2 tahun ini. Hei, jagoan. Pingu akan menunggu di luar. Aku akan perbaiki mesin kecilmu, ya. Tidur yang nyenyak sebentar. Arlan mengambil pinguin dari pelukan langit, lalu dengan hati-hati ia menggendong langit dari berangkar. Ia memeluk langit sebentar, pelukan yang terasa seperti gabungan perpisahan dan janji. Melihat Arlan menggendong langit, Riana merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Ia kehilangan momen-momen ini. Arlan menyerahkan langit ke perawat anestesi, lalu menatap Riana sekali lagi, tatapan yang meyakinkan. Aku akan keluar sendiri dan memberitahumu kabar baik, katanya singkat, dan kemudian ia berbalik, melangkah masuk ke ruang operasi yang steril. Riana berjalan ke ruang tunggu, ditemani oleh Dokter Renata yang datang memberikan dukungan. Dokter Renata menjelaskan prosedur operasi yang akan dilakukan, operasi jantung terbuka minimal invasif untuk menutup patent ductus arteriosus pada. Setiap menit di ruang tunggu terasa seperti 1 jam.
Riana mencoba membaca majalah, tapi huruf-huruf di sana menari-nari tanpa makna. Di ruang operasi, ketegangan terasa tebal. Arlan berdiri di meja operasi, fokusnya mutlak. Ia kini hanya Dr. Arlan Sanjaya, sang ahli bedah. Emosi tentang ayah dan mantan suami harus ia kunci rapat-rapat. Skalpel please, perintah Arlan tenang. Operasi dimulai sesuai rencana. Arlan dan timnya bekerja dengan presisi, memisahkan jaringan dan perlahan mendekati jantung. Namun, saat mereka akan memulai proses penutupan pada, monitor menunjukkan penurunan tekanan darah yang drastis. Tensi turun, dok. Bradikardia. Lapor perawat anestesi dengan nada panik. Arlan merasakan adrenalin memompa deras. Stabilkan tensi. Kita harus cepat. Tampaknya pembuluh di area pada sangat tipis dan sensitif, memicu respon vagal. Komplikasi tak terduga itu membuat operasi menjadi jauh lebih rumit. Arlan harus bekerja lebih cepat, tetapi dengan kehati-hatian yang berlipat ganda. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang mengoperasi pasien biasa. Ini adalah darah dagingnya, yang ia biarkan berjuang sendirian selama 2 tahun. Keringat membasahi pelipis Arlan di balik topi operasi. Ia membimbing timnya dengan perintah yang tegas dan cepat. Setiap jahitan, setiap gerakan harus sempurna. Ini adalah pertarungan melawan waktu, melawan kondisi langit yang rentan, dan melawan penyesalannya sendiri. Setelah 15 menit yang terasa seperti keabadian, Arlan menarik napas lega. Pada tertutup sempurna. Suturing dimulai. Operasi berjalan lancar setelah komplikasi awal itu teratasi. Arlan adalah orang terakhir yang meninggalkan ruang operasi, melepas maskernya dengan wajah yang pucat dan kelelahan, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu langit selamat. Di ruang tunggu, Riana langsung berdiri tegak saat melihat Arlan keluar. Ia tidak membaca ekspresi Arlan. Pria itu terlalu lelah, terlalu profesional. Riana menatapnya, air mata mulai menggenang. Arlan berjalan mendekat, pandangannya langsung tertuju pada Riana. Ia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Riana bisa melihatnya dari matanya. Langit berhasil? Bisik Riana, suaranya nyaris tak terdengar. Arlan mengangguk perlahan. Operasi sukses, Rian. Ada sedikit komplikasi, tapi kami berhasil menutupnya. Dia akan baik-baik saja. Riana langsung ambruk di lantai, bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan yang dahsyat. Arlan berlutut di depannya, mengulurkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh Riana bukan sebagai dokter kepada wali pasien, tapi sebagai mantan suami yang berbagi kelegaan terbesar dalam hidup mereka. Hari-hari setelah operasi langit berubah menjadi periode pemulihan yang lambat namun menjanjikan. Langit ditempatkan di ruang perawatan intensif anak selama 2 hari, dan kemudian dipindahkan ke kamar rawat biasa. Arlan, yang kini bebas dari tugas bedah, bertransformasi dari dokter bedah yang berjarak menjadi ayah yang penuh perhatian. Riana melihat sisi Arlan yang belum pernah ia saksikan secara mendalam, sisi kebapakan yang lembut. Arlan selalu datang setelah jam dinasnya berakhir, terkadang bahkan di tengah malam, hanya untuk memastikan infus langit berjalan lancar, memegang tangan putranya yang masih kecil, dan membacakan cerita. Ia akan duduk di kursi kayu di samping ranjang, membacakan buku-buku medis dengan suara yang menenangkan. Awalnya, Riana menjaga jarak, duduk di sofa seberang ruangan. Namun, melihat dedikasi Arlan, perlahan-lahan tembok pertahanannya mulai runtuh. "Kau terlihat sangat lelah, Arlan," komentar Riana suatu malam, memberinya segelas air. Arlan menerimanya dengan senyum tipis. "Ini kelelahan yang berbeda, Rian. Dulu, aku lelah karena mengoperasi anak orang lain. Sekarang, aku lelah karena menjaga anakku sendiri. Ini lebih bermakna."
Mereka mulai membicarakan masa lalu mereka. Bukan dengan amarah, melainkan dengan penyesalan yang mendalam. Aku minta maaf, Ryan, kata Arlan, menatap langit yang tertidur pulas. Aku egois. Aku terlalu tenggelam dalam keinginan untuk menjadi yang terbaik di bidangku, sampai aku lupa menjadi yang terbaik untukmu. Aku sering menggunakan residensi sebagai alasan. Aku seharusnya meluangkan waktu, berjuang untukmu. Aku baru menyadari betapa sepinya aku setelah kau pergi. Tapi saat itu, aku terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Riana menghela napas. Aku juga minta maaf, Arlan. Aku seharusnya lebih jujur. Aku seharusnya memberimu kesempatan untuk memilih, bukan mengambil keputusan sepihak. Aku takut kau akan menilaiku lemah, atau menganggap kehamilan ini sebagai cara agar kau kembali. Tidak akan pernah, balas Arlan cepat. Mungkin saat itu aku akan bingung, tapi aku pasti akan memilihmu dan anakku. Selalu. Dalam percakapan yang jujur itu, Arlan menjelaskan bahwa ia memilih pindah ke rumah sakit ini karena ia ingin mengurangi beban kerja dan lebih fokus pada keseimbangan hidup. Kematian seorang pasien kecil saat residensinya memberinya pukulan telak, menyadarkannya bahwa kesuksesan profesional tidak berarti apa-apa tanpa kehidupan pribadi yang utuh. Aku sudah berubah, Ryan. Aku sudah lama berubah. Aku hanya tidak punya kesempatan untuk membuktikannya padamu, ujarnya. Hari kelima pasca operasi, Langit diperbolehkan makan makanan lunak dan mulai menunjukkan semangatnya yang dulu. Ia tertawa, mengayunkan kaki, dan sesekali memanggil Arlan. Pagi itu, Arlan sedang membantu Langit minum sup ketika Langit tiba-tiba menatapnya, kemudian menatap Riana dan tersenyum lebar. "Papa!" Seru Langit, cadel, tapi jelas. Baik Arlan maupun Riana tertegun. Itu adalah kali pertama Langit memanggil Arlan dengan sebutan itu. Selama ini, ia hanya mengenal Mama dan Dokter Pinguin. Arlan merasakan matanya memanas. Itu adalah panggilan yang telah lama ia rindukan, panggilan yang ia duga telah hilang darinya selamanya. Arlan mendekap Langit erat-erat. "Ya nak, Papa di sini." Riana menyaksikan adegan itu, tidak mampu menahan tangis harunya. Perasaan bahagia Langit memanggil ayahnya, bercampur dengan penyesalan karena menahan kebahagiaan itu selama 2 tahun. Momen itu adalah titik balik. Riana menyadari, kebahagiaan Langit adalah prioritasnya, dan kebahagiaan Langit kini melibatkan kehadiran utuh Arlan. Mereka mungkin telah bercerai, tapi sebagai orang tua, mereka baru saja memulai babak baru. Langit diizinkan pulang keesokan harinya. Setelah memastikan semua tabung dan peralatannya dilepas, Arlan bersikeras mengantar Riana dan Langit kembali ke apartemen Riana. Perpisahan di gerbang rumah sakit terasa canggung, karena ini bukan perpisahan biasa, ini adalah akhir dari krisis dan awal dari konflik baru. "Aku akan sering mengunjungi Langit," kata Arlan, sambil membantu Riana menaikkan Langit ke kursi mobilnya. "Aku harus memastikan pemulihannya berjalan baik, secara medis dan secara emosional." Riana tahu Arlan tidak bicara hanya sebagai dokter. "Aku tahu, Arlan. Langit butuh papanya. Tapi kita juga harus membicarakan batasannya. Apa rencanamu?" Arlan menatapnya dengan serius. "Ryan, kita sudah membicarakan masa lalu kita. Dan aku tidak akan meminta maaf lagi. Sekarang, aku hanya ingin memastikan Langit tumbuh dengan utuh. Aku ingin menjadi ayah yang hadir, seperti yang selalu aku janjikan." Riana membawa Langit masuk ke apartemen. Arlan mengikuti, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seseorang yang berhak berada di sana. Ia mengamati sudut-sudut apartemen Riana yang sederhana, jauh berbeda dari kemewahan yang ia tinggalkan di Jakarta. Rasa bersalahnya semakin dalam. "Aku tidak mau menjadi ayah akhir pekan, Ryan," kata Arlan, berdiri di ruang tamu.
Aku punya ruang dan aku punya waktu. Aku sudah menyeimbangkan semuanya. Aku ingin kita tinggal bersama. Bukan sebagai suami istri, setidaknya belum, tapi sebagai orang tua yang berkomitmen penuh pada langit. Riana terkejut. Permintaan itu lebih berani dari yang ia duga. Tinggal bersama? Arlan, kita sudah bercerai. Aku tidak mau langit bingung dengan status kita. Bagaimana jika kita gagal lagi? Kita tidak akan gagal, potong Arlan tegas. Karena kali ini, kita akan melakukannya untuk alasan yang benar. Dulu, kita mencoba menjadi suami istri yang sukses di tengah badai karierku. Sekarang, kita akan fokus menjadi orang tua yang sukses. Pernikahan bisa kita bicarakan nanti. Yang terpenting, langit butuh kedua orang tuanya di sekitarnya. Riana berjalan ke jendela, melihat keluar kota yang ramai. Ia takut. Takut pada perpisahan yang menyakitkan, dan takut pada ikatan yang kembali tumbuh kuat. Aku mencintaimu, Rian, kata Arlan tiba-tiba, suaranya pelan, tapi penuh kejujuran. Riana berbalik, terkejut dengan pengakuan yang ia kira sudah mati. Aku mencintai langit, dan aku masih mencintaimu. Kehilanganmu, dan kemudian menemukan bahwa aku punya anak yang hampir ku kehilangan, itu adalah pukulan telak yang menyadarkanku tentang apa yang benar-benar penting. Aku butuh kamu dan langit untuk sembuh, Rian. Riana berjalan mendekat, menatap Arlan dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat kejujuran di mata Arlan, tidak ada lagi keangkuhan atau kelelahan. Berikan aku satu kesempatan lagi, Rian, pinta Arlan, bukan memohon, tapi meminta izin. Bukan sebagai suami yang melayanimu, tapi sebagai orang tua yang berjuang untuk anak kita. Mari kita bangun fondasi yang kuat, di mana langit tumbuh melihat papanya dan mamanya saling menghormati dan mencintai, bahkan jika kita belum kembali sebagai pasangan. Riana memejamkan mata. Keputusannya bukan lagi tentang harga diri, melainkan tentang masa depan langit yang sudah sehat dan memiliki hak atas ayahnya. Ia menghela napas, lalu tersenyum tipis. Aku butuh waktu, Arlan. Tapi, aku tidak akan menjauhkanmu dari langit lagi. Beberapa hari kemudian, Arlan datang lagi, kali ini membawa banyak kardus. Ia tidak memaksakan diri masuk, tapi ia membawa mainan yang ia rakit sendiri, sebuah set kereta mini yang membutuhkan presisi tinggi. Saat langit asyik bermain dengan mainan buatan tangan itu, Arlan duduk di sofa Riana, memandangnya. Ia menyodorkan kunci kepada Riana. Ini kunci apartemenku di dekat rumah sakit. Bukan untukmu pindah, tapi untuk kita. Itu adalah tempat netral, jauh dari bayangan masa lalu. Aku akan tinggal di sana selama beberapa bulan ke depan, dan aku akan meminta izin untuk menjenguk langit setiap hari. Jika kau merasa aman dan langit semakin nyaman, kita bisa membicarakan kepindahanmu ke sana, agar kita bisa sepenuhnya hadir bersama. Tapi, itu sepenuhnya keputusanmu. Arlan menundukkan kepalanya sedikit, memohon kepastian. Beri aku satu kesempatan lagi. Bukan sebagai suami, tapi sebagai orang tua yang berjuang untuk anak kita. Melihat keseriusan dan pengorbanan yang dilakukan Arlan, Riana tahu bahwa ia tidak bisa lagi lari. Takdir telah mengikat mereka kembali melalui cinta sejati mereka, langit. Riana mengambil kunci itu, kunci yang membuka pintu bukan ke apartemen, melainkan ke harapan baru. 6 bulan telah berlalu sejak langit menjalani operasi. 6 bulan sejak Riana mengambil kunci apartemen Arlan. Kunci itu bukan hanya membuka pintu, melainkan membuka hati Riana terhadap sebuah kemungkinan yang baru. Mereka memutuskan untuk menerima tawaran Arlan. Riana dan Langit pindah ke apartemen Arlan yang lebih luas di dekat rumah sakit. Apartemen itu menjadi tempat netral, tempat mereka membangun kembali fondasi keluarga tanpa beban kenangan pahit dari pernikahan pertama mereka. Mereka hidup bersama,
berkomitmen penuh sebagai orang tua, meskipun secara hukum mereka masih bercerai. Riana melihat perubahan drastis dalam diri Arlan. Dr. Arlan Sanjaya yang dulu disibukkan dengan panggilan tugas dan tuntutan karir kini adalah ayah yang selalu hadir. Ia menyesuaikan jadwal operasinya, memastikan ada waktu untuk sarapan bersama Langit, membantu Riana memandikan Langit, dan menjadi pendamping wajib saat pemeriksaan rutin putranya. Di mata Langit, dunia itu sederhana. Ada mama yang cantik dan penuh kasih, dan ada papa yang hebat yang menyembuhkan mesin kecilnya dan membawakannya banyak mainan edukatif. Langit tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat, tidak lagi cepat lelah, berkat jantungnya yang kini berfungsi sempurna. Hubungan Riana dan Arlan perlahan kembali bersemi. Berada dalam satu atap, berbagi tanggung jawab, dan melihat satu sama lain berjuang demi Langit, memadamkan semua amarah dan rasa sakit lama. Perdebatan mereka tidak lagi tentang pekerjaan Arlan, melainkan tentang hal-hal kecil, seperti menu makanan Langit atau film apa yang akan mereka tonton bersama. Suatu malam, setelah Langit tertidur, Riana sedang membereskan mainan di ruang tamu. Arlan mendekatinya, memeluknya dari belakang. Kehangatan yang familiar itu membuatnya nyaman, mengingatkannya pada masa-masa indah sebelum badai datang. "Aku bahagia, Rian," bisik Arlan di telinganya. "Aku tidak pernah menyangka aku bisa sebahagia ini, hanya dengan melihatmu dan Langit di ruangan yang sama denganku." Riana bersandar di dada Arlan. "Aku juga, Arlan. Sejujurnya, aku takut setengah mati saat itu. Aku takut jika aku memberitahumu, kau akan mengambil Langit dariku, atau kau akan kembali dengan setengah hati." "Aku tidak akan pernah melakukannya," janji Arlan. "Kita mungkin gagal saat itu karena kita berdua terlalu muda dan terlalu ambisius. Tapi kita sudah belajar. Dan Langit adalah pengingat terbaik kita tentang apa yang sesungguhnya penting." Arlan membalik tubuh Riana, menatapnya dengan intensitas yang sama dengan tatapan matanya saat di ruang operasi, namun kali ini dipenuhi cinta. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jas dokternya yang ia ganti. "Riana," katanya lembut, "aku tahu kita sudah pernah melakukannya dan gagal. Tapi ini bukan hanya janji untukmu, ini janji untuk Langit, dan janji untuk diriku yang baru." Arlan membuka kotak itu. Di dalamnya, bersinar sebuah cincin sederhana namun elegan. "Aku tidak memintamu kembali menjadi istriku yang dulu. Aku memintamu menjadi pasanganku, menjadi rekan hidupku, di mana kita membangun keluarga ini dari awal, dengan fondasi yang kuat. Aku ingin secara resmi berjanji di depan Tuhan, untuk menjadi ayah yang hadir, suami yang setia, dan untuk memastikan Langit tidak akan pernah merasa kehilangan lagi." Air mata Riana kembali mengalir, tapi kali ini air mata kebahagiaan murni. Ia tidak lagi melihat bayangan mantan suami yang dingin, melainkan pria yang telah melewati ujian terberat dalam hidup mereka dan kembali dengan hati yang utuh. "Ya Arlan," jawab Riana tersenyum lebar. "Aku mau." 6 bulan kemudian, Riana dan Arlan berdiri di sebuah taman kecil. Langit, kini berusia 3 tahun, mengenakan setelan tuxedo mini, bertugas membawa cincin. Mereka merayakan pernikahan sederhana, pernikahan yang penuh makna, dihadiri oleh kerabat dekat dan kolega yang mendukung. Riana tersenyum, melihat Arlan tertawa bahagia sambil menggendong Langit. Ia menyadari bahwa rahasia kehamilan yang ia simpan selama 2 tahun adalah sebuah takdir yang kejam, namun pada akhirnya, takdir itu membawa mereka kembali. Pertemuan tak terduga di rumah sakit, di mana mantan suaminya menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa putranya, adalah ujian yang harus mereka lalui untuk menemukan cinta mereka dalam bentuk yang paling murni dan paling kuat, cinta sejati yang berpusat pada anak mereka. Riana memeluk Arlan dan Langit erat-erat. Ia tahu babak baru ini akan penuh tantangan, tetapi mereka tidak akan pernah lagi melepaskan tangan satu sama lain.
Keluarga kecil mereka kini utuh, berkat keajaiban, pengampunan, dan kekuatan cinta seorang anak bernama Langit.